Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam video kali ini kita akan mempresentasikan modul 1 dan 2 terkait single area OSPF version 2 dan konfigurasinya. Sebelum kami mempresentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ragil Afdati Pradana dengan NPM 247822091 dan teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Dito Gilang Permadi dengan PM 247822073. Oke, perkenalkan nama saya Intan Nabila dengan NPM 2478277. Saya Davin Nadian, NPM 2478084. Dan saya Nadia Nabiada Zikra dengan NPM 2478287. Oke, mungkin kita bisa langsung memulai dari poin pertama yaitu OSPF Feature and Characteristic atau konsep dari OSPF-nya sendiri. Oke, baik. Di sini saya akan yang menjelaskan di bagian single area OSPF V2 konsep. Yang di modul pertama ini single area OSPF V2 konsep itu khususnya tentang ada dua, OSPF Features and Characteristic dan OSPF paket. Nah, yang di pengertian OSPF ini, OSPF atau Open Source Platforms adalah salah satu routing protokol yang digunakan dalam jaringan komputer. Nah, OSPF termasuk ke dalam link state routing protokol yang artinya router akan menyimpan informasi topologi jaringan secara lengkap, kemudian menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma tertentu. Nah, karakteristik OSPF ini ada 5. Yang pertama itu menggunakan algoritma SPF atau Short Path First. Terus yang kedua itu mendukung CIDR dan FLSMM, memiliki konfigurasi yang cepat menggunakan konsep area untuk efisiensi jaringan. Yang kelima, mengirim update hanya saat ada perubahan atau tidak terus-menerus. Coba kita ke komponen OSPF, udah belum? Oke, udah. Nah, dalam OSPF terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama itu router ID atau identitas unik router. Terus area pembagian jaringan atau contoh area 0 sebagai backbone. Terus link state database topologi jaringan atau adjacency, hubungan antar router. Terus cara kerja OSPF itu yang pertama, router mengirim hello paket untuk menentukan tetangga, membentuk hubungan adjacency, bertukar informasi topologi, menyimpan data di LSDB. Terus yang kelima, menghitung jalur terbaik dengan algoritma SPF. Terus kita ke single area and multi area OSPF. Nah, single area OSPF itu semua router berada dalam satu area atau biasanya area 0. Terus multi area OSPF itu jaringan dibagi menjadi beberapa area untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Terus lanjut kita ke OSPF V3. Nah, OSPF V3 adalah versi terbaru dari OSPF yang digunakan untuk yang pertama itu mendukung IPv6 dan memiliki peningkatan keamanan dan fleksibilitas. Terus kita lanjut ke 1.2 yaitu OSPF paket. Dalam OSPF terdapat beberapa jenis paket utama. Yang pertama Hello Packet, Database Description atau DBD atau Link State dan Link State Request LSR. Yang keempat Link State Update LSU. Yang kelima Link State Acknowledgement LSACK. Terus fungsi OSPF paket itu penjelasannya singkat. Nah, yang Hello Packet itu untuk menentukan dan menjaga neighbor. DBD itu membandingkan database
antar router, LSR itu meminta informasi tambahan, LSU itu mengirim update topologi, LSACK itu konfirmasi penerimaan data. Nah, yang di Hello Packet ini ada 3. Yang pertama digunakan untuk membentuk Hello Packet itu 1.2.4 Gil. Oke. 1.2.4 itu Hello Packet. Nah, digunakan untuk membentuk hubungan antara router. Yang kedua membentuk parameter seperti hello interval dan dead interval. Yang terakhir itu digunakan untuk memilih DR dan BDR dalam jaringan. Terus link step update, coba ke yang 1.2.3. Ada 2. Yang pertama itu ada perubahan dalam jaringan, yang kedua router perlu memperbarui informasi topologi, dan keunggulannya itu update lebih efisien karena hanya dikirim saat diperlukan. Nah, dari modul 1.1 dan 1.2 ini kesimpulannya tuh yang pertama OSPF adalah routing protokol yang cepat dan efisien. Yang kedua menggunakan konsep link state dan algoritma SPF. Yang ketiga memiliki berbagai jenis paket untuk pertukaran informasi. Yang terakhir cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait OSPF operation. Yang pertama dari status OSPF sendiri. Seperti yang teman saya bilang tadi, bahwasanya OSPF itu kan protokol routing link state yang bekerja dengan cara membangun topologi lengkap lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma ya. Nah, di sini dalam OSPF router itu tidak langsung bertukar informasi routing, tapi ada tahapannya yang harus dilalui agar hitungan router tersebut terbentuk dengan benar. Nah, di status yang pertama yaitu ada down, di mana di sini keterangannya itu tidak ada komunikasi OSPF atau hello packet. Lalu yang kedua router belum menerima hello packet. Nah, lalu yang kedua itu status init ya, init state, yang dimana router itu sudah menerima hello dari tetangga, tapi belum diakui sebagai net member oleh router tetangganya. Lalu yang ketiga yaitu two way, yang dimana di sini router memiliki komunikasi dua arah yang sudah terjadi, yang berarti router tersebut sudah saling terkonfigurasi dengan OSPF, atau bisa dibilang router itu saling dikenali lah. Lalu yang keempat text start, dan dimana router ini mulai menentukan siapa yang jadi master atau slave dan digunakan untuk sinkronisasi database. Yang kelima ini exchange, yang dimana router mulai bertukar database atau DBD, description database, database description atau DBD. Nah, isinya DBD itu adalah ringkasan terkait perhitungan dari OSPF-nya. Lalu yang keenam loading, yang dimana router ini meminta detail informasi menggunakan LSR atau link state request. Dan juga router menerima balasan berupa LSU, yaitu link state update. Dan state terakhir yaitu full, yang dimana database sudah sinkron, lalu router siap melakukan routing. Oke, selanjutnya di ketiga, di sini OSPF itu tidak otomatis menjadikan semua router sebagai tetangga, tapi ada proses seleksinya. Yang pertama itu ada di router tetangga itu harus ada area ID yang sama. Lalu yang kedua, subnet atau networknya itu harus sama. Lalu yang ketiga, hello and dead interval harus sama. Yang keempat, authentication, dan yang kelima yaitu stop area flag harus sama. Nah, isi dari hello packet tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu router ID, hello interval, dead interval, neighbor list, dan DR BDR info. Oke, kita lanjut ke ini, sinkronisasi basis data OSPF. Nah, setelah neighbor terbentuk dalam jaringan OSPF,
router itu akan melakukan sinkronisasi database. Nah, jenis database jenis database ya dari OSPF tersendiri adalah ada yang namanya LSDB atau Link State Database, yang dimana LSDB ini berisi seluruh topologi jaringannya. Lalu yang kedua ada routing database, routing table. Nah, yang dimana routing table ini hasil akhir dari perhitungan SPF. Lalu yang ketiga ada agency database, yang mana itu isinya daftar network dari berbagai router yang sudah dikonfigurasi SPF. Nah, di sini ada proses sinkronisasinya. Yang pertama ada DBD ya, database description, yang dimana router tersebut itu akan mengirimkan ringkasan database-nya atau identitas dari router-router tetangganya. Lalu yang kedua, LSR atau Link State Request, yang dimana router akan meminta detail informasi yang belum dimiliki. Lalu yang ketiga yaitu LSU, Link State Update, yang mana router akan mengirim data lengkap. Lalu yang terakhir, LSAC, yaitu router akan mengirim data lengkap. Nah, yang kelima di sini terkait DR ya, atau Designated Router, di mana dalam jaringan multi akses misalnya Ethernet, jika semua router saling bertukar informasi langsung akan terjadi banyak sekali pertukaran data atau inefisiensi. Nah, solusinya ada namanya DR dan BDR. DR itu didesain untuk router, yang dimana router utama akan menangani pertukaran LSA, dan BDR atau backup design router itu cadangan jika DR gagal. Nah, kenapa sih DR ini dibutuhkan? Karena tanpa DR, jika ada 5 router harus buat 10 koneksi, akan mengakibatkan overheat tinggi atau biasa disebut LSA flooding. Nah, pemilihan DR dan BDR ini berdasarkan OSPF priority, yaitu default 1. Jika sama, router ID yang terbesar. Nah, router dengan prioritas tertinggi itu akan jadi, statusnya itu akan jadi DR, lalu yang prioritas kedua menjadi BDR. Lalu yang terakhir adalah terkait LSA flooding with DR ya. Nah, di sini LSA ini itu kan link state advertisement adalah informasi tentang jaringan yang dikirim antar router, di mana proses LSA ini router itu akan mengirim LSA ke DR ya, router yang memiliki prioritas tertinggi. Nah, DR ini atau router yang memiliki prioritas tertinggi itu menyebarkan ke semua router. Nah, semua router itu akan mendapatkan LSDB ya. Keunggulan dari flooding DR ini, dia tuh akan mengurangi traffic ya, dan menghindari duplikasi serta mempercepat konvergensi. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke modul 2, yaitu konfigurasi dari OSPF. Nah, yang pertama, di sini masih membahas terkait referensi topologi OSPF. Jadi, apa sih router ID itu? Jadi, router ID itu adalah identitas unik dari setiap router dalam jaringan OSPF. Ini ya, 213. Yang dimana bentuknya itu seperti IP address. Bentuknya seperti IP address, ada 4 blok. Kita lanjut dulu. Nah, lalu harus unik dalam satu domain OSPF-nya. Nah, fungsi dari router ID ini itu tentunya akan menjadi identifikasi router dalam LSDB atau database-nya. Lalu penentuan DRBDR-nya atau bisa kita bilang prioritasnya, dan terakhir adalah referensi dalam LSA. Nah, kita balik ke SPF referensi topologi. Nah,
biasanya OSPF itu menggambarkan topologi dasarnya, dasar apa nih, jaringan OSPF. Misalnya beberapa router 1, router 2, dan router 3 terhubung dalam satu area yang biasa kita sebut area 0 menggunakan network broadcast atau Ethernet. Nah, tujuannya itu menjadi acuan konfigurasi, memahami hubungan network, dan menentukan router ID tiap routernya. Lalu yang lanjut ya, router configuration model untuk OSPF ya. Nah, di sini terdapat beberapa perintah, yaitu area untuk menentukan parameter area OSPF, autocast ini untuk perhitungan bandwidth-nya, ya, bandwidth. Lalu default information ini untuk kita melakukan distribution information. Lalu distance di sini mendefine administrative distance. Lalu exit ini ya exit dari konfigurasi OSPF. Load agency ini seperti notifikasi OSPF. Lalu neckbar di sini kita menentukan router tetangga yang terhubung dengan yang telah terkonfigurasi OSPF. Lalu network ini jaringan ya, jaringan atau topologi yang sama-sama menggunakan OSPF. No di sini untuk negate a command or set its default. Lalu passive interface untuk melakukan konfigurasi pasif pada OSPF. Lalu redistribute itu meredistribute informasi dari routing yang lain, routing pada jaringan yang lain. Lalu router ID ini untuk identitas dari suatu router. Oke, lanjut kita ke router ID udah ya. Lanjut ke router ID order of precedence. Nah, OSPF ini memiliki urutan prioritas dalam menentukan router ID. Yang pertama itu manual, prioritas tertinggi ya, manual dengan router ID. Nah, ini dia mempunyai prioritas tertinggi. Lalu yang kedua itu loopback interface ya. Lalu yang terakhir adalah physical interface. Nah, selanjutnya konfigurasi loopback interface sebagai router ID. Nah, loopback ini sering digunakan karena stabil, tidak down seperti interface fisik, tapi cocok untuk router ID. Nah, untuk mengkonfigurasinya bisa menggunakan perintah interface loopback, number loopback, lalu kita masukkan IP address dari suatu interface dan subnet masknya. Setelah itu kita diminta untuk melakukan restart OSPF ya, jika direkomendasikan agar RID-nya itu terbaca atau router ID lah. Lalu yang keenam ini di sini ada explicit configure router ID. Nah, di sini ada cara paling direkomendasikan ya untuk kita membuat router ID. Jadi misalnya di sini router 1 itu router ID-nya 1111 ya. Lalu yang kedua router ID-nya 222, lalu yang ketiga router ID-nya 333. Oke. Itu hanya konfigurasi rekomendasinya. Lalu yang terakhir di sini kita memodifikasi sebuah router ID. Nah, router ID itu tidak bisa langsung berubah saat OSPF aktif. Nah, caranya itu kalau kita ingin mengubah caranya, kita masuk ke konfigurasi OSPF, lalu menentukan router ID-nya, lalu kita akan melakukan restart, clear IP OSPF proses. Nah, kenapa perlu di restart? Karena router ID sudah digunakan dalam database-nya atau sudah disimpan. Nah, karena sudah disimpan, makanya kita restart untuk melakukan sinkronisasi ulang. Lalu yang terakhir di sini ada syntax checker ya, atau pengecekan sintaks router 2 dan router 3 ID. Oke, di sini mungkin hanya simulasi aja. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke poin 22 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke poin yang kedua, yaitu point to point yang OSPF network yang ke 2.1 Ragil. Tolong. Ini udah ya? Udah. Nah, di 2.2.1 ini dia modulnya tentang network command syntax. Nah, pada bagian ini kita membahas perintah network dalam OSPF. Perintah ini
digunakan untuk menentukan jaringan mana yang akan dimasukkan ke dalam OSPF. Nah, selain itu, perintah ini juga secara otomatis mengaktifkan OSPF pada interface yang memiliki IP sesuai dengan network yang kita tentukan, gitu kan. Pada kode yang di sini kan network address will card mas area ID kan. Nah, di sini kan dia menjelaskan tentang network address area ID-nya. Nah, di sini nih kalau misalkan di kode routernya sendiri itu kadang ada router OSPF 1 sama networknya kita tentuin sendiri kan kayak 192.168.1.000 dan areanya pasti area 0. Nah, di sini coba scroll ke bawah Ragil, scroll ke bawah. Oke, nah pada di sini nih 1 ini dalam proses ID, lalu 0.0.0.2.55 ini adalah wildcard mask dan area 0 adalah backbone area pada network. Nah, pada 2.2.2 ini, the wildcard mask ini adalah kebalikan dari subnet mask tersebut gitu kan, digunakan untuk menentukan range IP address yang akan dimasukkan ke dalam OSPF. Semakin banyak angka 0, maka semakin spesifik jaringan yang akan dipilih nih. Misalkan yang 255, 255, 255, 255, 255, 255.0 gitu kan. Nah, maka wildcard mask-nya adalah 000.255. Nah, kayak gini kan. Nah, terus lanjut ke 2.2.4. Nah, di 2.2.4 ini tentang konfigur OSPF, network command. Nah, pada konfigurasi ini kita akan mengaktifkan sebuah OSPF menggunakan perintah network router. Nah, router akan mencari interface yang cocok dengan network tersebut dan langsung mengaktifkan OSPF di interface tersebut. Kayak yang router OSPF 1 atau router OSPF 10, terus networknya 10, 10, 10, 10, 10, 2555 area 0. Nah, terus lanjut ke 2.2.6. Di sini dia tentang configure OSPF using the IP OSPF command. Nah, selain itu menggunakan network command, kita juga bisa langsung mengaktifkan OSPF pada interface tertentu menggunakan perintah IP OSPF proses ID area ID itu kan. Nah, metode ini lebih spesifik karena langsung diarahkan ke interface yang diinginkan. Kayak yang si router OSPF 10, terus dia di sini IP OSPF 10 area 0, interface-nya langsung ke Giga Ethernet 01, terus sampai selanjutnya. Nah, lanjut ke 2.2.8. Nah, di sini tentang passive interface. Nah, selain passive interface ini dia digunakan untuk menghentikan pengiriman paket Hello SPF pada interface tertentu, namun jaringan tersebut tetap akan diiklankan ke router lain atau diinformasikan ke router lain gitu. Biasanya digunakan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi traffic yang tidak perlu. Misalnya kayak router OSPF 1 tadi yang passive, kodenya itu yang passive interface G00/1. Nih, yang passive interface loopback 0 di bawahnya. Nah, di sini ini kode yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi traffic yang tidak perlu. Itu menggunakan passive interface loopback 0. Maka ini akan output seperti ini. Nah, lanjut ke 2.2.3. 2.3 tentang multicast OSPF network. Nah, OSPF ini kan memiliki beberapa tipe jaringan seperti point-to-point, broadcast, dan non-broadcast. Pada jaringan LAN biasanya digunakan tipe broadcast yang memungkinkan banyak router berada dalam satu network. Lanjut ke 2.3.2 Designated Router atau DR. Nah, dalam jaringan multicast, OSPF ini menggunakan designated router atau DR itu. Fungsinya adalah untuk mengurangi jumlah komunikasi antar router sehingga jaringan lebih efisien. Nah, lanjut ke 2.3.6. Nah, DR atau BDR
BDR election itu pemilikan DR dan BDR itu dilakukan secara otomatis berdasarkan nilai priority dan router ID-nya. Router dengan nilai tertinggi akan menjadi DR dan yang kedua menjadi BDR. Untuk OSPF multicast-nya di reference topology ini bisa dilihat untuk contoh topologinya ada di layar. Bentar, refresh. Lanjut ke 2.3.4 deh. Oke. Nah, untuk yang ini kan tentang verify router rules dengan roles. Nah, di sini kode untuk verify itu kita menggunakan show IP OSPF neighbor. Nah, untuk output yang dihasilkan itu dia menghasilkan output neighbor ID-nya kayak 2222 3333. Terus address-nya kita sesuaikan dengan address device sendiri. Terus state-nya itu dia kalau yang 22 itu dia full DR, sedangkan yang 33333 itu dia full BDR. Yang artinya router 2 itu kan dia sebagai DR ya. R3 itu BDR. Jadi 22 tadi itu kan dia sebagai router 2. Lanjut ke 2.3.5 tentang very agency. Nah, status OSPF di sini kan ada full DRO, DR, terus full DR, full BDR, two-way Drother gitu kan. Nah, di sini kan kayak kalau full itu berarti sudah terhubung kan. Berarti dia sudah terhubung dengan Drother, terus terhubung dengan DR, terus terhubung dengan BDR, terus terhubung dengan two-way Drother. Nah, two-way itu kan berarti kalau misalkan yang two-way itu dia berarti belum full agency. Nah, lanjut ke 2.3.7 yang DR failure and recovery. Nah, jadi jika DR mati, maka BDR jadi DR. Nah, sedangkan router lain jadi BDR baru. OSPF tetap stabil tanpa terputus. Jadi dia menyesuaikan jika dia nanti DR-nya mati, jadi BDR itu akan menjadi DR. Sedangkan yang router lain maka dia akan membuat BDR baru gitu. Nah, lanjut ke 2.3.8. 2.2.8 maksudnya. Phase shift interface. 2.3.8 ya? With OSPF priority. Comment. Nah, kita ini bisa mengatur siapa yang menjadi DR dan menggunakan perintah IP OSPF priority. Jadi kan priority itu kayak prioritas kan. Semakin tinggi nilai priority, maka semakin besar kemungkinan router tersebut terpilih sebagai DR. Itu untuk kodenya sendiri itu dia menggunakan interface 3 Ethernet 0, flight 0. Terus untuk kode priority-nya itu dia menggunakan IP OSPF priority 255. Itu subnet-nya nggak sih? Nah, terus lanjut ke 2.3.10. Sintaks enggak, kita langsung ke 11. 2.3.11. Ya, simulasi nih. Lanjut ya, 2K4. 2.4. Oke, kita akan melanjutkan pada 2.4 di mana belum pixel ya. Nah, OSPF. Nah, modifikasi simbol kan. Nah, ya benar 24.1. Nah, di sini
terdapat kita akan untuk protokol routing yang dimana untuk menggunakan metrik untuk menentukan si jalur terbaiknya. Nah, dari sebuah paket di seluruh jaringan ini, metrik ini dia memberikan indikasi overhead yang diperlukan untuk mengirim paket melalui si antarmuka tertentunya pada si OSPF. Nah, OSPF ini dia menggunakan biaya sebagai simetrik. Nah, biaya Cisco untuk sebuah antarmuka di perbanding terbaiknya dengan bandwidth, bandwidth ini yang lebih tinggi untuk menunjukkan biaya yang lebih rendah yang rumus yang digunakan untuk menghitung biaya CSPF-nya. Nah, pada biaya SPF-nya itu agak kalian kebagi default Cisco SPF cost. Nah, di sini terdapat interface dari 10 GB. Sekarang tuh dia 100 ya. Nah, biaya ini sama karena bandwidth-nya yang dia sereferensi gitu. Oke, masuk ke 2.4. Nah, 2.4.2 ini dia kan menyesuaikan pada si lebar pita referensinya. Nah, gimana nilai biaya yang harus berupa bilangan bulat jika nilai yang dihitung kurang dari bilangan bulat seperti OSPF akan mengeluarkan ke bilangan bulat terdekatnya. Nah, oleh karena itu biaya OSPF yang ditetapkan untuk antarmuka gigabyte internet Ethernet dengan bandwidth referensi defaultnya itu 100 per BPS-nya akan sama dengan 1 karena bilangan bulat terdekat untuk 0,1 adalah 0, itu bukan 1. Nah, oke. Ke bawah yang interface native. Nah, di bagian pada tabel ini kan ada metode penting kayak menetapkan pada si konfigurasi ke semua router di dalam domain routing OSPF-nya. Tabel yang ini menunjukkan biaya OSPF jika bandwidth referensi yang sudah disesuaikan ya untuk komodisi tautan Ethernet 10 GB bandwidth yang dimana referensinya harus disesuaikan setiap kali ada tautannya yang lebih cepat dari si fast Ethernet 100 Mbps. Dan ini kan ada jenis antarmukanya seperti ada lebar pita referensinya, ada bandwidth defaultnya. Nah, ini untuk menggunakan perintah show IP OSPF interbase G 0/0/0 untuk memverifikasi biaya SPF saat ini yang dimana terapkan antarmuka dari R1 router 1 di gigabyte 000. Oke, masuk ke 2.4.3. Nah, 2.4.3 di mana biaya root OSPF ini nilai yang akumulasi dari satu router ke jaringan tujuan. Nah, dengan asumsi perintah auto cost reference bandwidth 1000 telah dikonfigurasi pada ketiga router ini. Nah, biaya tautan antara setiap router sekarang adalah 10. Nah, antarmukanya si loopback ini memiliki biaya default 1. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, oke. Nah, oleh karena itu, kita dapat menghitung biaya yang dikeluarkan dari setiap router untuk mencapai setiap jaringannya. Oke, masuk ke bagian 2.4.4. Nah, di mana sini kita akan mengatur nilai biaya SPF secara manualnya. Nah, nilai biaya SPF ini dapat dimanipulasi itu untuk
rute yang dipilih oleh si SPF-nya. Misalnya dalam konfigurasi saat ini, di router 1 melakukan load batching ke jaringan 10.1.1. 8/30. Nah, router 1 ini akan mengirimkan sebagian traffic ke router 2 dan sebagian dari traffic ke router 3. Nah, nih kan sudah ada show IP router SPF gain 10. Nah, kita masuk lanjut masuk ke 24.0. Nah, pada uji failover root cadangan ini, nah apa yang terjadi jika tautan antara si router 1 dan router 2 terputus? Nah, kita dapat mensimulasikan dengan mematikan antarmuka si gigabit nolnya dan memverifikasi bahwa si tabel routing ini diperbarui untuk menggunakan router 3. Nah, sebagai router hop ini kita bisa perhatikan dari bawah si router 1 ini ya. Menggunakan router. Tuh dia ini. Oke, masuk ke bagian 24.6. Nah, ini sini akan pemeriksaan sintaks modifikasi nilai biaya untuk si router 2 dan router 3. Kita masuk lagi ke 24.7, dana interval paket hello paket interval. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar paket ini, nah SPF versi 2 hello dikirimkan ke alamat multicast ke 224 di 005. Nah, semua router SPF ini setiapnya tuh 10 detik. Nah, ini tuh kayak apa ya, timer. Nilai timernya default pada jaringan multicast dan point to point-nya. Nah, gitu. Nah, jika paket hello ini tidak dikirim pada antarmuka asilan ini, yang disimulasikan karena antarmuka tersebut diatur ke mode pasif dan dengan menggunakan perintah konfigurasi router passive interface. Oke, masuk ke 2.4.8. Nah, very hello and date interval, di mana di sini akan verifikasi interval hello dan date. Nah, interval SPF hello dan date ini dapat dikonfigurasi per antarmuka interval di SPF. Nah, harus sama atau kedekatan tetangga tidak akan terjadi. Nah, untuk memverifikasi interval ini, antarmuka SPF versi 2 ini yang saat ini dikonfigurasi yang menggunakan perintah show IP SPF interface. Seperti yang ditunjukkan pada contoh, seperti interval gigabit Ethernet 00. Nah, dia kan nilai defaultnya masing-masing 10 detik dan 40 detik. Oke, kita masuk ke 2.49. Modif OSPF version 2 modifikasi interval OSPF versi 2. Nah, mungkin yang perlu untuk mengubah timer OSPF ini sehingga router itu tidak mendeteksi kegagalan pada si jaringan dalam waktu yang lebih singkat gitu. Nah, dia melakukan hal ini untuk meningkatkan lalu lintas, tetapi kadang kebutuhan akan konvergensinya tuh yang cepat tuh lebih penting daripada lalu lintas gitu. Oke, geser ke bawah. Yang masuk ke 4.10. Nah, pemeriksaan sintaks jika modifikasi interval hello 4.10 nggak bisa gila. Ini simulasi aja. Ya. Ini kan kayak di simulasi gitu ya. Oke, kita masuk ke 25 ya. Nah, kita masuk ke 4. Nah, di mana sini propagate a default static route in OSPF version 2.
Dan di sini akan menyebarkan si root static default di USPF versi 2. Pengguna jaringan ini perlu mengirim paket keluar dari jaringan saya ke jaringan non si USPF ini, seperti internet. Nah, di sini tuh perlu memiliki rute statis default yang dapat kita gunakan gitu dalam si topologi pada gambar tersebut. Nah, di sini kan ada router 2 yang terhubung ke internet yang harus menyebarkan ke root default ke router 1 dan ke router 3. Nah, router yang terhubung ke internet ini terkadang disebut router tepi atau router si gateway. Namun, dalam terminologi OSPF ini, router yang terletak di antara domain routeran OSPF dan jaringan non-OSPF ini disebut router batas sistem otonom ASPF. Oke, masuk ke 25.2. Nah, di sini ada seri the propagate default yang memverifikasi route default yang disebarluaskan. Nah, perhatikan nih, di sini kan ada sumber root pada si router 1 dan router 2 adalah si OE 2 ya, yang menandakan bahwa si root tersebut dipelajari dengan menggunakan SPF version 2 dengan tanda kutip bintang ya. Yang masuk ke 253. Nah, selesai ya. Lanjut masuk ke selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu modul 2.6.1 yaitu verify OSPF network. Jadi di sini itu adalah langkah pertama untuk memastikan OSPF-nya itu berjalan. Nah, jika router itu tidak muncul di sini, maka pertukaran datanya itu tidak akan pernah terjadi. Nah, di sini ada analisis output column itu seperti show IP OSPF network sampai show IP OSPF interface. Oke, lanjut ke 2.6.2 ini. Ya, sekarang ini verifikasi pengaturan protokol, yaitu OSPF protokol setting. Jadi di sini itu menggunakan perintah show IP protokol ini untuk melihat gambaran besar konfigurasi OSPF pada router. Ada fotonya. Lanjut ke 2.6.3 yaitu verify informasi proses OSPF. Nah, jadi perintah show IP OSPF ini lebih teknis karena berfokus pada statistik internal proses OSPF-nya. Selanjutnya itu 2.6.4 yaitu verify OSPF interface setting. Nah, jadi perintah show IP OSPF interface ini yaitu nama interface itu jika Anda mencurigai ada masalah pada kabel atau port tertentu, yaitu digunakan perintah seperti network type, pulse yaitu nilai metrik nilai link tersebut, timer, dan adjust. Oke. Lanjut ini. Selanjutnya itu 2.6.5 yaitu syntax checker. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya tuh verifikasi itu bukan sekedar ritual, tapi keharusan. Tanpa perintah show ini kita seperti monitor dalam gelap, yaitu pastikan selalu mengecek network states dan routing table setelah melakukan konfigurasi ya Pak, apapun pada OSPF. Mungkin ini saja presentasi dari saya dan rekan-rekan saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan saya dan rekan-rekan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.